Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agnesia Meriana Sibayang. Saya guru kelas 5 di SDK Santa Maria Rutin 3. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan. Tempat duduk kalian supaya kalian sebentar nyaman dalam belajar, ya. Sudah? Kalau sudah, silakan duduk kembali. Ya. Baik anak-anak, untuk mulai pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, lalu apa yang kita dapat hari ini dapat kita pahami dengan baik, maka kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang bersedia pimpin kita dalam doa? Oke, Cecil, silakan maju. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Cecil, silakan duduk kembali. Ya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan dan dengar ibu akan cek kehadiran ya. Hagul, hadir Bu. Oke, baik ya, ternyata semuanya hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, kita buat kesepakatan belajar terlebih dahulu, ya. Jadi kesepakatan belajar ini dibuat sebentar, ya, supaya kalian bisa belajar dengan nyaman dan tertib, ya. Siapa yang ingin memberikan saran? Kesepakatan apa yang kita buat? Ya. Jangan ribut. Adnan, jangan ribut. Diki. Oh, jangan mengganggu teman, ya. Jovi. Jangan memotong pembicaraan guru. Iya, Diki. Jika ingin bertanya harus bertanya. Iya, Echan. Mendengarkan teman saat presentasi. Oke, Palma. Mendengarkan teman saat sedang memberi pendapat. Mendengarkan teman saat memberikan pendapat. Mendengarkan guru saat guru sedang memberitahukan sesuatu. Oke, satu lagi, Leo. Jangan bermain saat teman-teman sedang presentasikan hasil. Jangan bermain saat teman-teman sedang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Semua yang sepakat? Karena ini adalah kesepakatan kita bersama, maka kita wajib melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke. Baik anak-anak ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya kita tetap semangat, kita menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Semuanya berdiri. Ada 7 kebiasaan
profil lulusan yang akan kita capai pada hari ini. Ada 4 dimensi profil lulusan yang akan kita capai pada hari ini. Itu yang pertama, kolaborasi. Ya, kolaborasi. Yang pertama itu kolaborasi. Di sini sebentar, yang Ibu harapkan kalian itu adalah kalian mampu berkolaborasi bersama teman-teman dalam kelompok, bekerja sama, ya, saling menghargai saat kalian berdiskusi. Lalu yang kedua itu adalah penalaran kritis. Jadi yang Ibu harapkan sebentar kalian mampu berpikir bagaimana cara menganalisis suatu komponen yang kalian diskusikan sebentar atau yang kalian bahas dalam kelompok diskusi sebentar. Yang Ibu tekankan di sini adalah kemampuan kalian menganalisis, kemampuan berpikir. Lalu yang ketiga, komunikasi. Yang Ibu harapkan di sini sebentar adalah saat kalian berdiskusi dalam kelompok sebentar atau saat presentasi di depan kelas, kalian mampu mendengarkan satu sama lain, lalu mampu menyampaikan ide dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain dan saling mendengarkan dan aktif dalam kelompok, ya. Lalu kreativitas. Ya, yang Ibu harapkan dari dimensi yang terakhir ini adalah kalian mampu sebentar membuat satu proyek dengan menggunakan atau dengan kreativitas kalian masing-masing, ya, seperti itu. Jadi ada 4 dimensi profil lulusan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, ya. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya tentang ekosistem? Masih. Apa itu ekosistem? Ya, Sakti. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Benji. Abiotik dan biotik. Ada abiotik dan ada biotik. Apa itu abiotik? Diki. Benda tak hidup. Abiotik itu benda tak hidup. Kalau biotik? Benda yang hidup. Benda yang hidup, ya. Itu adalah contoh komponen yang ada dalam suatu ekosistem. Tadi kita berbicara salah satunya adalah biotik, yaitu tentang makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Nah, menurut kalian bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Contohnya kita ambil ekosistem sawah. Bagaimana makhluk hidup pada ekosistem sawah memperoleh energi untuk bertahan hidup? Leo. Dengan cara melakukan peristiwa makan dan dimakan. Dengan cara melakukan peristiwa makan dan dimakan. Contoh peristiwa makan dan dimakan itu seperti apa? Tikus dimakan padi. Tikus makan padi. Tikus memakan padi. Ya. Ular memakan tikus. Ular memakan tikus. Satu lagi. Elang memakan ular. Elang memakan ular. Ya. Burung pipit memakan padi. Burung pipit memakan padi. Ya, itu adalah contoh peristiwa makan dan dimakan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini pada materi, ya, topik harmoni dan ekosistem. Harmoni dan ekosistem, dan subtopiknya itu adalah tentang rantai makanan. Tentang apa? Rantai makanan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, kalian mampu memahami apa itu rantai makanan. Kalau kalian sudah memahami rantai makanan, kalian juga harus mampu menyebutkan komponen-komponen yang ada pada rantai makanan. Lalu yang ketiga, kalau kalian sudah mampu menyebutkan itu, kalian harus mampu menganalisis bagaimana hubungan atau hubungan timbal balik dari komponen-komponen yang ada pada rantai makanan ekosistem sawah. Lalu yang keempat, setelah kamu mampu menganalisis, kamu membuat proyek, yaitu membuat proyek diorama rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Ada 4. Oke anak-anak. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membagikan soal tes awal untuk setiap anak. Jadi semuanya dikerja secara per orang atau individu. Baik anak-anak, semuanya sudah dapat soal tes awal. Jadi kalian bisa langsung kerjakan di sini.
apa yang kamu amati di sawah? Yang kamu temukan di sawah itu apa? Elia? Tikus. Ada tikus. Cecil? Ular. Ada ular. Ben apa nih? Echan? Ada belut. Ada belut. Abner? Burung pipit. Ada burung pipit. Ada tikus. Ada tikus. Ular. Ada ular. Ada padi. Ada padi. Oke, itu yang kita temukan di sawah, ya. Lalu menurut kalian, hewan apa yang sering memakan padi sehingga padi kita berkurang dan membuat petani itu gagal panen? Ya, Prilly, Burung pipit. burung pipit, Tikus. tikus, belalang. Itu adalah hewan-hewan yang memakan padi sehingga membuat petani itu gagal panen. Menurut kalian, hewan yang memakan padi tadi apa bisa dimakan oleh hewan lain? Bisa. Ya, contohnya itu seperti apa? Contohnya, Ular. ular dimakan oleh elang. Itu adalah contoh bagaimana ya hewan yang ada pada ekosistem sawah juga untuk memperoleh energi. Ya, baik anak-anak, sekarang ibu sudah membentuk kalian ke dalam kelompok diskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kalian sudah berada di kelompok diskusi masing-masing. Ingat tadi salah satu dimensi profil lulusan tadi adalah kolaborasi. Jadi yang ibu harapkan sebentar dalam kelompok diskusi ini kalian mampu berkolaborasi dengan baik, ya. Sekarang simak video pembelajarannya dengan baik. Belajar hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan yang dimakan. Ayo siap-siap kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau dikenal dengan produsen ke herbivora. Pemakan tumbuh herbivora memakan tumbuhan, kemudian ke karnivora memakan daun, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tumbuhan. Contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 adalah karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lainnya. Contohnya elang dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme plastik menjadi zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Karena matahari menghasilkan energi cair, tumbuh menghasilkan makanan dari fotosintesis oleh produsen. Belalang memakan rumput, belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang, katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat
Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi pemakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara Allah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari makanan ini disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga akhirnya dimudahkan oleh konsumen. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Nah, berikut ini ada beberapa contoh rantai makanan di tiap ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan. Sebagai produsen, ada pepohonan. Pepohonan menghasilkan daun. Daun dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Burung dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan berikut ini masih ada contoh rantai makanan pada ekosistem pada rumput. Pada rumput, ada rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ulat dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Contoh rantai makanan pada ekosistem air tawar. Pertama, berperan sebagai produsen itu ada teratai. Daun teratai dimakan oleh berudu. Berudu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sudah catat informasi pentingnya Masih semangat? Ya. Sekarang waktunya kalian menyampaikan informasi apa yang kalian peroleh, ya. Informasi apa yang kalian peroleh tadi dari video yang sudah kamu simak, ya. Sekarang, apa itu rantai makanan? Cecil? Peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Oke, ada lagi? Ya, itu adalah rantai makanan. Yang adalah peristiwa makan dan dimakan pada suatu ekosistem, ya. Nah, apa saja komponen yang ada pada rantai makanan? Palma? Konsumen, produsen, dan pengurang. Ada konsumen, ada produsen, lalu ada pengurai. Lalu apa itu produsen? Ya, Adalah contoh tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. produsen itu adalah contohnya itu tumbuhan karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Kenapa tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri? Melalui proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh apa? Matahari. Ya. Lalu yang kedua dari konsumen, apa itu konsumen? Elia? Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi konsumen tadi terbagi menjadi berapa bagian? Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan ada konsumen puncak. Ya. Nah, konsumen tadi itu dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Maka, bagaimana sudah dia punya cara untuk memperoleh energi? Ya, Dengan memakan produsen. dia memakan produsen. Itu kalau konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 2, Memakan konsumen tingkat 1. memakan konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 1 tadi dia memakan ini produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan, maka konsumen tingkat 1 ini dia tergolong dalam apa dia? Dalam Hewan herbivora. iya, dia tergolong dalam hewan herbivora, yaitu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Lalu konsumen 2 yang memakan konsumen 1, jadi dia tergolong dalam hewan Hewan herbivora. herbivora, yaitu pemakan Daging. Begitupun dengan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 dia juga memakan konsumen tingkat 2, dan ini juga termasuk dalam golongan hewan karnivora. Lalu ada apa lagi tadi? Pengurai. Ada
misalnya itu lama. Nah, bagaimana tadi? Kenapa dia mengurai? Siapa yang mengurai itu? Itu tadi adalah peran si mikroorganisme tadi. Ada bakteri dan ada jamur. Itu yang sudah kamu dapat dari informasi yang kamu dapat dari video yang sudah kamu amati tadi ya. Nah, sekarang ya langkah berikutnya adalah kalian akan menonton satu video lagi tentang cara membuat diorama ekosistem sawah. Silakan simak videonya dengan baik ya. Simak baik-baik videonya karena ini sebagai panduan juga kalian semua dalam mengerjakan proyek diorama dalam kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda mau membuat media pembelajaran mengenai makanan. Untuk bahan-bahannya ada styrofoam, garis, tusuk gigi, gunting, cutter, bubble tip, tangan dan gunting serta alatnya. Maka yang pertama, Bunda sudah menyediakan
sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya tentang proyek diorama ini, silakan. Ya, Elia. Ibu, apakah dioramanya dihias? Iya, dioramanya nanti dihias sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Nah, sebelum kalian mengerjakan proyek ini, kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa menit untuk mengerjakan proyek? 20 menit, sepakat ini? Sepakat. Sekarang silakan kerja mulai dari sekarang. Hmm. selesai. Silakan rapikan kembali tempat duduk kalian.
waktunya sekarang adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah proses makan dan makan untuk memindahkan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Di sini ada contoh ekosistem sawah. Di sini ada produsen yaitu padi, burung pipit. Setelah itu konsumen kedua dimakan oleh konsumen ketiga yaitu elang, dan elang juga karnivora. Setelah itu, saat elang mati, elang akan diuraikan oleh tanah, yaitu pengurai atau detritivor. Dan pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa bangkai-bangkai tumbuhan dari makhluk-makhluk hidup, dan setelah itu menjadi nutrisi bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi jika satu komponen di dalam rantai makanan hilang, ekosistem akan terganggu dan mungkin akan ada kepunahan di antara hewan-hewan lainnya. Itu adalah hasil presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya, kelompok 2, Prilly. Apa itu konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, dan juga dia harus memakan hewan lain agar mendapatkan energi. Ada lagi ya? Apa itu pengurai? Pengurai. Pengurai adalah organisme yang mengurai sisa-sisa bangkai di tanah dan menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman di sekitarnya. Oke, bagaimana? Iya. Ya. Beri pujian. Good job. Silakan pada kelompok 1. Kita panggil kelompok 2 sekarang. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Iya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Saya memberi kesempatan berbicara kepada Diki. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Iya, pagi ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah. Pertama-tama, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan untuk memindahkan energi dari satu makhluk hidup ke yang lainnya. Pertama, di sini ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu hewan herbivora, contohnya tikus. Tikus dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu hewan karnivora, yaitu contohnya ular. Lalu ada konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3 juga hewan karnivora. Ketika elang telah mati akibat dibunuh oleh manusia atau karena berlawanan dengan temannya, maka bangkai elang akan diurai oleh pengurai, yaitu jamur atau bakteri. Tugas dari pengurai adalah mengurai
Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ya, Leon. Apa itu pengurai? Pengurai adalah mikroorganisme yang berguna mengurai sisa-sisa makhluk hidup untuk dijadikan pupuk bagi tanaman di sekitarnya. Apa itu detritivore? Detritivore adalah pengurai. Oke, bagaimana? Sudah pas? Beri pujian. Good job. Silakan kepada kelompok 2, kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya berikan pada Sakti untuk mempresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami. Kami akan membahas tentang ekosistem sawah rantai makanan. Di sini ada padi sebagai produsen. Produsen adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang dilalui oleh matahari. Setelah padi ada konsumen tingkat 1, yaitu contohnya belalang. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Belalang akan memakan padi. Dan selanjutnya ada katak sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan belalang. Dan katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3 atau hewan karnivor. Ular akan dimakan oleh elang atau konsumen kuda. Dan elang jika mati akan diuraikan oleh jamur atau bakteri-bakteri dan diuraikan melalui tanah akan tembus tanahnya akan membantu nutrisi bagi tanaman-tanaman sekitarnya. Ini sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya, dari kelompok 2 dulu, Diki. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis dan dibantu dari matahari. Oke, Prilly. Apa itu konsumen tingkat 1? Apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivor. Oke, ada lagi? Cecil. Apa itu konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 adalah hewan pemakan daging, yaitu katak. Ya, ada lagi satu orang lagi ya. Ibu batasi waktu. Ya, Agnes. Bagaimana cara produsen menghasilkan makanannya? Melalui fotosintesis yang dibantu dari matahari. Oke, ada lagi satu lagi, Tama. Apa contoh mikroorganisme di dalam pengurai? Contohnya bakteri yang menguraikan sisa-sisa bangkai makhluk hidup yang Oke, bagaimana? Beri WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Silakan kembali kelompok 3. Oke, terima kasih banyak ya karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing dengan baik. Tepuk tangan.
diusahakan sebentar saat kalian mengerjakan kuisis ya, berdiskusi dengan baik dengan teman-teman ya, karena di sini setelah menentukan kelompok mana yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Oke. Ya ini kodenya. Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah masukkan kode ya? Kelompok 1 ya? Sudah? Mulai sudah? Kelompok 3 sudah mulai kerja? Kelompok 3 sudah selesai? Ya, dan yang memperoleh peringkat 1 kelompok 1 ya. Kelompok peringkat yang kedua itu kelompok 2, peringkat yang ketiga kelompok 3. Oke. Ya, tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kita sudah banyak belajar tadi ya, sudah banyak belajar tentang rantai makanan ya. Menurut kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Apa yang kamu paham tentang rantai makanan? Vicky? Komponen-komponen dalam rantai makanan. Ada komponen-komponen yang dalam rantai makanan. Rantai makanan sendiri tadi itu apa? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup ya, untuk memperoleh energi. Atau pada rantai makanan itu adalah peristiwa memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain ya. Lalu apa lagi yang sudah kita pelajari tadi tentang komponen-komponen pada rantai makanan? Apa saja komponen yang ada pada rantai makanan tadi? Ada Konsumen, ada produsen, ada konsumen, dan ada pembeli. Ya. Konsumen tingkat 1 yang memakan produsen itu tergolong dalam hewan apa? Herbivora. Yaitu hewan apa herbivora?
2 menit. Ada yang sudah? Oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Semuanya sudah kerja? Sudah. Nah, sekarang ibu ingin bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar tentang rantai makanan? Mau belajar lagi? Kita akan belajar lagi di pertemuan berikutnya tentang jaring-jaring makanan. Baik, sebelum ibu mengakhiri ya, ibu ingin menyampaikan ternyata ya pada suatu ekosistem ya dari rantai makanan tadi kita bisa belajar ya. Ternyata makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup yang lain. Artinya makhluk hidup yang satu tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lain. Begitupun juga dengan kita ya. Kita juga tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Maka untuk itu kita harus bisa berbuat ya, selalu berbuat baik terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita hari ini ya, kita semuanya kita berdiri.